Halo semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya teman-teman lancar rezekinya. Nah pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana cara sekolah untuk memperbaiki data sarana prasarana melalui aplikasi SP Datadik. Khususnya di bagian ini untuk tahun 2026 kita akan melakukan perbaikan sarana prasarana SP Datadik menggunakan akun kepala sekolah. Kalau di tahun sebelumnya kita bisa melakukan perbaikan upload berkas dengan akun sekolah. Untuk tahun 2026 ini sedikit berbeda karena nanti di SP Datadik kita loginnya menggunakan akun kepala sekolah. Nah, di sini saya sudah masuk menggunakan akun kepala sekolah. Tampilannya seperti ini ya, SP Datadik yang menggunakan login akun kepala sekolah. Kemudian untuk melakukan perbaikan, ya langkah pertama yang kita lakukan, kita menuju ke menu di sebelah kiri, kita pilih Sarpras, kemudian kita pilih bagian pengajuan. Nah, kita harus ajukan dulu bagian ini untuk tiket, istilahnya untuk perbaikan data misalnya. Nah, di sini saya isi perbaikan data kerusakan misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik simpan ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini jumlah sarprasnya 0. Nanti kalau kita sudah ajukan perubahan, di sini akan bertambah satu persatu. Nah, misalkan selanjutnya kita masuk ke menu sarpras untuk bagian yang bangunan. Nah, misalnya kita menuju ke bagian bangunan A ya, misalkan. Kita masuk ke bangunan A, kita klik ajuan. Nah, di sini nanti kalau belum pernah mengajukan pengajuan baru, nanti di sini nama ajuannya kosong, tapi kalau sudah ada nanti sudah otomatis masuk ke sini. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita akan teliti ya, di sini bangun tanah, bangunan, dan bangunan A ini bisa diedit, bisa disesuaikan untuk bagian yang nama bangunan. Kemudian untuk panjangnya dan lebarnya nanti bisa diisi juga. Nah, kemudian ini bisa disesuaikan ukurannya, tambah selasar saja ya. Biasanya untuk Revit nanti yang dikerjakan juga sampai ke selasar. Ini saya perbaiki. Kemudian untuk panjangnya kita bisa lihat di gambarnya. Untuk bangunan A ini panjangnya 28 meter. Kemudian lebarnya ini juga karena ini L, ini 62, ini ada yang 13,2. Kemudian nilai perolehan asetnya bisa diisi kalau tahu, kalau tidak tahu ya diisi 0 saja. Kemudian bobot kerusakannya bisa diisi sesuai, ini sudah betul. Kemudian kita klik simpan bangunan. Nah, ini data bangunan sudah berhasil. Nanti akan muncul di sini jumlah sarpras. Kemudian kalau kita klik detail, di bagian detail ini nanti kalau kita geser ke bawah di bagian bangunan ini, kalau sudah selesai nanti bisa kirim pengajuan. Kalau belum, kita klik bangunan ini. Kemudian kita bisa klik tampilkan dokumen. Lalu di sini bisa kita tambah dokumen ya. Di tambah dokumen ini kita coba saja ya. Di sini ada foto bangunan misalkan ya. Saya cari misalkan foto bangunan. Saya coba, kita cek. Nah, ini misalnya ini bangunan A. Kita upload berkas. Jenis berkasnya tidak diizinkan, harus PDF berarti ya. Nah, misalkan ini saya isi dengan denah bangunan ya, denah bangunan. Kemudian di FIK kan ada denah bangunan ya, saya isi dengan FIK saja.
karena di FIK ada denanya. Nah, kita coba upload. Nah, ini data berhasil disimpan. Kita tunggu prosesnya. Kadang-kadang servernya mungkin agak lambat ya. Kita lihat detail lagi coba. Di bagian ini, di bangunan ruang tadi, kita tampilkan dokumen. Kemudian dokumen bangunan A, ini kalau kita tambah dokumen, tidak kelihatan ya, tampilkan dokumen coba. Tidak kelihatan, dokumen yang sudah kita upload tidak muncul di sini. Nah, di bagian ini nanti juga ada ruang, tapi kita harus melakukan perbaikan dulu di misalkan di sini tadi, di bagian Sarpras, kemudian di bagian ruang, nanti bisa diajukan satu persatu ya ruangnya. Nah, ini sudah mulai agak tidak responsif ya ini. Jadi kadang di SP Datadik di awal-awal ini prosesnya agak lama ya. Kadang-kadang kita bisa cepat kalau kita dapat waktu yang pas. Kalau banyak yang akses, nanti prosesnya juga bisa seperti ini. Nah, di bagian ruang ini kita coba tadi tidak bisa. Coba kita bangunan lagi. Kemungkinan kalau sudah seperti ini ya susah. Jadi kalau seperti ini nanti bukan sinyal kita, tapi mungkin servernya dari sana. Jadi tapi caranya seperti tadi ya teman-teman, dari yang pertama tadi ke Sarpras, di pengajuan, kalau sudah pengajuan baru ke bangunan, nanti kemudian klik lanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini bangunan, nah ini muncul tapi belum sempurna ya, tidak ada nama-nama bangunannya, kan harusnya sudah muncul. Jadi kendalanya mungkin saat ini di awal ini adalah di koneksi, mungkin dari server pusatnya yang agak banyak yang akses ya. Nah, ini muncul lagi. Nah, ini misalnya di sini tadi setelah pengajuan, kemudian misalnya ajukan pengajuan di sini, nanti akan muncul secara otomatis yang tadi perbaikan data tadi, data kerusakan. Kemudian seperti inilah prosesnya kalau di awal-awal. Jadi di awal tadi kita agak lancar, tapi sampai di sini sudah terkendala, agak susah loading terus. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dicek kembali dari awal untuk videonya, cara pengisiannya, baik nanti di ruang juga sama, dan bisa nanti di-upload dokumen seperti itu. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari Irwan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.